Kita tidak boleh berasumsi bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, kita tidak boleh menangis, tidak boleh marah, dan putus asa. Mazmur pasal 3 merupakan ungkapan ratapan dari seorang ayah yang mengalami pergumulan berat dalam hidupnya. Daud, seorang ayah dan juga seorang raja yang ditolak oleh anaknya. Anaknya yang dibesarkan kini berbalik mengangkat senjata dan hendak membunuh dirinya. Penasehatnya yang selama ini dipercayai bahkan memilih berpihak kepada Absalom, anak Daud yang menolak dirinya. Tidak berhenti di situ. Pergumulan Daud semakin berat. Bangsa yang dipimpinnya selama ini memihak dan memberikan dukungan kepada Absalom. Apa yang dialami oleh Daud digambarkan dengan jelas dalam 2 Samuel pasal 15. Daud dalam kekalutannya bergegas keluar dari istana. Dia berjalan dengan kaki telanjang dalam kesedihannya sambil menangis menuju ke Bukit Zaitun agar terhindar dari kejaran Absalom. Daud memiliki pergumulan yang berat. Mungkin saat ini dirimu menghadapi pergumulan yang berat juga. Dirimu yang berada dalam dunia kerja, yang mencari penghidupan di situ, bekerja dengan keras, namun malah dirimu dipojokkan, dibicarakan, bahkan dicibir. Lingkungan kerja yang sekarang sudah tidak sehat dan tidak mendukung untuk tetap tinggal di tempat itu. Merasa sudah sewajarnya kamu menyerah. Namun kalau berhenti dari pekerjaan ini, apa yang harus dilakukan? Bagaimana bisa melanjutkan kehidupan? Bahkan mungkin dirimu sekarang sedang menangis karena seorang keluarga, anggota keluarga terkena kanker yang sudah tidak kunjung sembuh. Sudah mengorbankan segala harta untuk mencoba berbagai macam pengobatan agar sembuh, namun tidak kunjung ada jawaban. Menghadapi pergumulan yang berat, Daud menunjukkan kebenaran firman Tuhan yang dapat diteladani ketika manusia berhadapan dengan pergumulan yang datang bertubi-tubi, bahkan menyesakkan dada. Ada dua kebenaran yang dapat kita ikuti. Pertama, kita boleh datang pada Tuhan, mengungkapkan keluh kesah kita. Allah merupakan pribadi yang mendengar keluh kesah kita. Dia tidak menolak orang-orang yang dikasihinya datang mengungkapkan ratapan kepada dia. Bahkan jika kita harus menangis di hadapannya karena masalah dan pergumulan yang sangat berat kita alami. Dia menerima keadaan kita. Timothy Keller dalam bukunya Berjalan Bersama Allah Melalui Kesulitan dan Penderitaan menuliskan, kita tidak boleh berasumsi bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, kita tidak boleh menangis, tidak boleh marah, dan putus asa. Ada satu contoh dalam Alkitab, yaitu Elia yang mengalami keputusasaan. Elia seorang nabi yang perkasa, abdi Allah yang hebat. Namun dia tertekan karena orang-orang menentang dirinya dan pesan yang dia sampaikan. Meskipun dia berbicara atas nama Tuhan. Dia kecewa, dia putus asa, sampai dia ingin bunuh diri. Ambil nyawaku, aku bahkan tidak ingin hidup, katanya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah menolak orang yang datang kepadanya untuk mencurahkan keluh kesah di hadapannya. Dia bahkan tidak menghakimi. Dia tidak datang kepada Elia. Bertobatlah engkau Elia. Beraninya engkau mengungkapkan keluh kesahmu kepadaku. Atau malah memaksa Elia dan berkata, kamu tidak boleh putus asa Elia. Tidak boleh menangis. Kamu harus bahagia. Tuhan tidak menolak ketika kita mencurahkan isi hati kepada Tuhan. Itu adalah sesuatu yang wajar. Daud mengutarakan ratapannya kepada Allah. Dia tahu di tengah pergumulan berat itu, Allah bersama dengan dirinya mendengar teriak dan tangisannya. Kedua, kita dapat menaruh harapan, percaya kita kepada Allah sumber pertolongan. Daud menunjukkan kepercayaan kepada Allah. Dia tahu Allah melindungi, Allah merupakan sumber jawaban, penopang, dan sumber pertolongan bagi dirinya. Mengapa kita dapat percaya kepada Dia? Jawabannya adalah karena Dia adalah Allah yang dapat dipercayai. Alasan karena Dia Allah itu sangat cukup untuk percaya kepada Dia. Namun sebagai manusia, kita cenderung membutuhkan penjelasan yang lebih luas. Mari kita mengingat sekilas kisah Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya berdoa. Namun ketika dia kembali, dia mendapati murid-murid sedang tertidur. Dia memberikan teguran, namun murid-murid tetap saja tertidur.
Yesus berharap mereka mendampingi, memahami keadaannya, mengerti situasinya. Namun, murid-murid sepertinya tidak mengindahkan situasi itu. Padahal itu adalah salah satu momen terberat dalam hidup Tuhan Yesus. Bisa saja dia berkata, lebih baik saya batalkan saja misi yang Bapak embankan kepada saya. Mengapa saya harus benar-benar menderita dan mengalami kesulitan ini? Harus menanggung kesalahan, dosa yang tidak saya lakukan. Toh mereka tidak peduli kepada saya. Namun yang kita ketahui, Yesus tidak menolak penderitaannya. Dia tidak meninggalkan murid-murid. Dia memilih menanggung penderitaan demi murid-murid dan kita yang berdosa. Dia peduli dan dapat dipercayai. Pertanyaan tadi saya ganti. Dari mengapa kita dapat percaya kepada dia, menjadi mengapa kita tidak percaya kepada dia. Dia menanggung kesalahan kita, mengerti derita yang kita alami, tahu apa itu kesakitan dan menebus dosa kita. Mengapa kita tidak percaya kepada dia? Dia sungguh dapat dipercayai. Ketika kita mengalami hal yang terburuk, pergumulan yang berat dalam hidup kita, dia tidak meninggalkan kita. Ketika kita berada dalam puncak tertinggi, pergumulan terberat, kesesakan terdalam dalam hidup kita, mari kita mengarahkan pandangan kita kepada Allah. Dia adalah Allah yang tidak menolak ketika kita datang kepadanya, mencurahkan keluh kesah kepada Dia. Dia adalah Allah sumber pengharapan dan pertolongan yang peduli bagi diri kita, manusia.